ibnata Imran wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Allah buat perumpamaan orang yang beriman adalah cerita tentang Maryam, ya, tentang Maryam dan karomah dunia akhirat yang Allah berikan kepada Maryam, ya, kepada Maryam. Allah pilih, ya, sebagai wanita pilihan Allah, padahal di lingkungannya kaumnya mayoritas orang-orang kafir, ya, mayoritas orang-orang kafir, ya. Jadi Maryam ini luar biasa keimanannya, ya. Sebagaimana Asia di lingkungan kafir tapi tetap beriman, Maryam juga sama seperti itu, ya. Jadi luar biasa keimanannya, sampai-sampai padahal yang datang itu malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril datang, Maryam menjaga diri. Dia mengatakan, inni a'udzu birrahmani, ya, in kunta taqiyya, ya. Aku berlindung kepada Allah dari kamu, ya, jika kamu bertakwa. Jadi Maryam ini benar-benar menjaga harga dirinya, ya. Ternyata ketika Jibril sampaikan, ana Jibril, ya, aku adalah Jibril, ana Rasulu Rabbiki, aku adalah utusan Tuhanmu, li'ahabalaki gulaman zakiyah, yang akan memberikan anak kepadamu. Jadi ahsanat farjaha. Maryam ini ahsanat farjaha, bisa menjaga kemaluannya, bisa menjaga farjinya luar biasa, menjaga kehormatannya, ya. Sampai-sampai ketika Jibril mendekat pun dia menghindar, ya. Ternyata pasti bilang, ana Jibril, ana Rasulur Rabbika, aku utusan Tuhanmu, baru Maryam menerima bahwa Allah akan meniupkan, ya, fanafakhna fi min ruhina, ya, Allah kami meniupkan, ya, ruh dan hamilah Siti Maryam, ya. Jadi Maryam zaman dulu, Maryam dalam ayat ini, ya, itu Maryam yang salihah luar biasa. Dia punya anak, dia hamil punya anak, padahal tidak bersuami. Bukannya tidak bersuami, tidak pernah berhubungan suami istri. Makanya beliau heran, anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin aku punya anak, ya Rob, sementara nggak pernah ada satu orang dewasa pun, satu orang manusia pun yang menyentuhku, ya. Menyentuhnya saja nggak pernah, apalagi berhubungan suami istri. Tapi kenapa aku punya anak? Ya, gitu. Kata Allah, huwa alayya hayyin, bagiku itu sangat mudah, ya. Jadi Maryam dulu tidak berhubungan suami istri, tidak punya suami, tidak berhubungan, akhirnya Allah berikan keturunan. Jadi Maryam ini sosok perempuan yang solehah, Maryam binti Imran. Nah, Maryam binti Imran, ya. Kedekatannya dengan Allah luar biasa, ya. Jadi dia tinggal di mihrab itu, ya. Saking dekatnya dengan Allah, itu makanan datang sendiri, ya. Jadi setiap Nabi Zakaria, ya, mau membawa makanan, itu nyampe situ sudah ada. Misalnya bawa anggur nih, sampai mihrab, udah ada anggur. Bawain gurame misalnya, dulu ada gurame nggak? Kalau dulu ada gurame, sampai situ sudah ada gurame, lebih banyak lebih apa gitu. Ini saking takwanya luar biasa. Allah berikan segalanya dengan mudah. Nabi Zakaria tahu bahwa ini adalah pemberian Allah kepada Maryam, gitu kan. Kemudian tetap Nabi Zakaria bertanya, anna laki hada, Maryam ini dari mana? Ya. Qalat min indillah. Ini dari Allah. Karena Allah memberi rezeki may yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada tanpa batas. Jadi kesolehannya luar biasa, ya. Dalam surat Ali Imran itu diceritakan tentang kisah Maryam ini. Maryam binti Imran. Ya.
Beliau kemudian ketika Jibril datang memberi kabar akan memberikan keturunan, Allah memberikan keturunan, Maryam pun hamil tanpa suami dan tanpa hubungan suami istri. Nah, Maryam ini secara manusiawi beliau malu hamil tanpa suami. Makanya beliau fantabadat bihi makanan qasiyya. Beliau menjauh dari keramaian, dari kaumnya. Ya, pindah ke tempat jauh, menghindar cemoohan orang. Ya. Dan ketika waktu lahiran tiba, beliau sendirian saja. Mules datang gitu kan, harus lahiran sendiri. Bayangkan sendiri, nggak ada bidan, nggak ada dokter kandungan, nggak ada siapapun, Nabi Zakaria nggak siapapun, nggak ada, sendiri, lonely, nyalira, gitu kan, sendirian. Ibu-ibu sanggup lahir sendirian? Lahiran sendirian sanggup? Maryam luar biasa. Lahiran sendirian di bawah pohon kurma. Lahiran dengan selamat, beliau berbiara sendiri, lapar, capek, lapar, haus kan itu habis lahiran. Bener ya, Bu? Habis lahiran haus, lapar, capek gitu. Ngantuk, asa antara hidup dan mati gitu. Dalam kondisi lemes begitu, keluar darah nifas, sama Allah disuruh menggoyangkan pohon kurma. Disuruh menggoyang itu bahasanya ngorak-ngorak. Nah, ngorak-ngorak. Menggoyangkan pohon kurma. Kata Allah, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqiqu 'alaiki rutban janiyya. Maryam, goyangkan itu pohon kurma. Nanti buah kurma akan berjatuhan. Subhanallah ya. Lemas, tapi karena perintah Allah dia tendang aja pohon kurma, sama tangan juga dioyak-oyak ya gitu. Goyang-goyang. Ternyata kuat dan bisa. Ya, karena Allah bersamanya. Nah, ini kalau kita ambil hikmah pelajaran banyak sekali dari kisah Maryam ini. Ketika keimanan ketakwaan sudah maksimal, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Allah pasti memberikan solusi, memberikan jalan keluar, memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi buah kurma jatuh-jatuh kan, wah panen kurma aja Maryam gitu. Kemudian makan kurma, bayinya juga dikasih kurma. Tapi ditahnik, makanya makanan yang paling baik bagi wanita hamil dan menyusui itu adalah kurma. Jadi ibu-ibu menyusui sering-sering makan kurma. Ada temannya umroh titip 2 kilo, 5 kilo. Kurma sana bukan kurma. Kurma di sini bukan. Kurma asli di sana. Pesan. Itu. Ya, perbanyak itu ya. Ini makanan yang baik. Ya. Kemudian ketika Maryam sudah kuat, dia pulang. Udah lahiran kan, pulang bawa bayi. Kaumnya nyeleneh. Ya. Dicemooh. Ya. Maryam, makan abuki murasauin. Maryam, bapakmu kan bukan si hidung belang. Bapakmu bukan orang pendosa. Ya. Wa ma kanat ummuki bagiya, ibumu juga bukan pelacur. Tapi kenapa kamu jadi pelacur? Itu bahasa mereka. Sadisnya luar biasa. Kata-katanya. Ya. Tapi Maryam memang sudah siap dengan pertanyaan itu. Beliau enggak jawab. Beliau sudah nazar di awal. Inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar kepada Allah untuk saum. Saum itu maksudnya Pak, menahan diri, aku tidak akan ngomong ke siapapun. Jadi sejak itu
nggak pernah diam, nggak pernah ngomong. Ditanya dia. Nah ketika kaum nanya, maka Maryam fa asyarat ilaihi, ya, fa asyarat ilaihi, memberikan isyarat, kalau kalian nanya aku, tuh tanya bayinya. Ya. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu, ya. Dia datang ke kaumnya sambil membawa Nabi Isa, ya seperti itu. Dicemooh, ditanya, ternyata bayi itu bisa ngomong, ya. Qala ana Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku adalah hamba Allah. Nah ini jadi beberapa bayi yang bisa ngomong, diantaranya adalah ini bayi Nabi Isa, gitu. Jadi akhirnya menjawab tuh tuduhan-tuduhan mereka. Ternyata Maryam bukan pelacur, Maryam tidak berzina, ya. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ini jadi contoh, ya. Bahwa kedekatan seorang hamba kepada Allah ketika sudah maksimal, maka Allah berikan jalan keluar. Yang tadi sangka-sangka, mana ada bayi bisa ngomong. Makanya kaum Maryam itu kaget, heran, ya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, bagaimana kami bisa ngomong sama bayi yang masih di buaya itu? Ya pokoknya pakai isyarat itu gitu kan, tanya aja gitu. Ternyata bisa ngomong. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia bisa menjaga harga dirinya, ya. Dan juga di sini wasaddaqat bi kalimati rabbiha, membenarkan, ya, firman-firman Tuhannya, kitab-kitab sucinya, dan beliau termasuk minal qanitin, orang yang takwa, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini permisalan yang Allah berikan, ya, bahwa keimanan dalam hati yang kokoh itu, walaupun lingkungannya kafir, lingkungannya tidak Islami, dia tetap bisa mempertahankan keimanan. Yang penting hati kita ada niat kuat, ingin memperbaiki diri, ingin mempertahankan keimanan, ingin terus berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.